Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Go to Isekai. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Liu Feng yang sudah membakar semangat dari para militer. Lalu kita masuk ke pembahasan part selanjutnya. Kita diberitahu di jalanan kota Xiang. Jangan bergerak, aku akan menangkapmu sekarang karena telah mengganggu warga kota. Orang tersebut melukai tangan dari DC. Sudah kubilang, aku tidak mengganggu. Dan terlihatlah baju DC yang robek di sana. Namun ada simbol di tangannya. Dan orang tersebut berkata, Dia seorang budak. Lihatlah, dia memiliki simbol budak di lengannya. Kamu seorang budak, tidak memenuhi syarat untuk menangkapku ya. DC berkata, aku adalah kapten patroli yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Kota Xiang. Aku telah bebas dari budak dan telah menjadi orang bebas. Hah? Seorang budak tetaplah seorang budak. Dan walaupun kamu sudah bebas, kamu masih tetap seorang budak. Dan aku seorang warga sipil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menangkapku, wahai budak. Nonatis adalah seorang budak. Benar-benar simbol budak berada di lengannya. Yang Mulia telah mengatakan bahwa budak dapat menjadi orang bebas selama mereka bekerja keras. Jika simbol itu ditutupi pakai baju, tetap saja simbol itu akan selalu ada di sana selamanya, kata orang-orang di sekitar. Lalu DC pun berkata, Yang Mulia Kota telah memerintahkanku untuk melindungi kota Xiang. Dan jika kalian memilih sesuatu yang salah, aku telah memenuhi syarat untuk menangkap kalian. Jika Yang Mulia telah memerintahkanmu seperti itu, berarti Yang Mulia Kota adalah tuanmu. Kamu tetap diperbudak. Marahlah DC dan memukul orang tersebut. Kamu tidak diizinkan mengatakan hal itu. Namun warga yang melihat hal itu di sana berkata dan berbisik-bisik pada yang lainnya, dia adalah budak, memiliki tato lengan budak. Lalu segeralah teman dari DC di sini berkata, DC, tutupi lenganmu itu agar semua orang tidak mengetahui identitas aslimu. Terlihat itulah tato budak ternyata. Kamu seorang budak. Selama tato budak itu masih ada pada lenganmu, kamu akan tetap menjadi budak. Budak itu harus taat dan patuh. Tidak, aku bukan budak. Memalukan menjadi partner dengan seorang budak. Kamu adalah seorang budak, DC. Bukan. Ternyata DC mimpi. Keesokan harinya, terlihat di sana DC enggan makan. DC, ada apa, Dis? Aku baik-baik saja kok. Tapi bahkan kamu tidak memakannya, kata Ani. Ya, apakah kamu sakit? Biar aku periksa, Dis. Liu Feng memeriksa kepala DC. Yang Mulia, aku baik-baik saja kok, kata DC. DC, jangan berpatroli lagi hari ini. Kembali saja istirahat setelah sarapan ya. Iya DC, jangan memaksakan diri. Istirahatlah dengan baik. Baiklah. Kastil di kamar DC. Tuan sangat peduli padaku. Tuan juga meminta Mina untuk menjagaku. Yang Mulia selalu berharap bahwa budak bisa menjadi orang yang bebas jika mereka bekerja keras. Tetapi aku tidak melakukan apapun selain berpatroli di jalan-jalan. Apakah aku telah mengecewakan Yang Mulia? Nangislah DC. Aku telah tinggal di kota kastil ini. Jika aku terlalu lama tinggal di kastil, orang-orang pada mengetahui identitas asliku. Maka ini akan membuat masalah bagi Mulia. Bukankah di kastil ini lebih baik tanpa aku? Di luar kota Xiang, di area gunung terlarang. Bos,
yang telah muncul di depan ras hewan bernama DC. Dan aku sudah melakukan rencana. Tetapi orang yang telah ditangkap oleh DC juga melakukan bunuh diri, meninggalkan tanpa jejak. Setelah rencana ini dipublikasikan dan sudah ada celah antara budak dan warga sipil di kota Xiang, diyakini bahwa kota Xiang akan segera jatuh dalam kekacauan. Hehe, Butler, kamu sudah berapa lama ke kota Xiang? Kata seorang wanita di sana. Ternyata ada Ziomo juga di sana. Sudah 7 hari. Oh gitu. Ya sudah, kamu kembali ke kota Xiang, bertindak sesuai rencana. Jika DC tidak meninggalkan kota Xiang, maka kemungkinan besar 3 hari DC akan mati di tangan warga sipil. Itu ternyata adalah ketua Black Iris bernama Nona Yifei. Kita panggil aja Yifei, berambut putih. Ziomo Jin, misi di kota Mod telah gagal karena kemunculan tiba-tiba pemilik kota Xiang ya. Iya, kata Ziomo di sana. Menarik. Tempat yang begitu menarik tidak bisa bertahan lama. Ziomo, ayo kita kembali. Iya. Terlihatlah di sana Yifei diangkut oleh kereta. Rencana bos tidak akan pernah salah, pikir Ziomo di sana. Ya, Eliza, kita akan segera bertemu lagi. Lalu kita diperlihatkan di sana DC mengunjungi restoran pizza. 30, tidak deh, 50 pizza saja, rasa daging sapi. Nonatis memesan pizza banyak sekali sampai 50. Apakah untuk jamuan makan malam ya? DC pun keluar dari sana. Ia berkata dalam hati, aku mungkin tidak dapat memakannya lagi di kemudian hari. Maka itu aku beli yang banyak. Selanjutnya membeli. DC di sana tertabrak oleh seorang wanita. Maafkan aku, maaf telah menabrakmu. Tidak apa-apa, ini juga salahku karena tidak melihat jalan. Namun di belakang DC di sana terlihat ada sosok yang misterius. Ia melihat DC dengan tatapan yang sangat tajam. Lalu kita diperlihatkan di rumah sewa kota Xiang. Buka pintunya, kami dari tim patroli ingin mengecek data rutin. Terlihat di sana anak buah dari Black Iris. Fuzi masuk ke dalam rumahnya. Di sini aku ingin mengecek saja supaya tidak terjadi kecelakaan, kebakaran atau semacamnya. Oleh karena itu penguasa kota meminta kami melakukan pengecekan rutin. Aku ingat ya, nama kamu adalah Chi, seorang pedagang kain linen, benar? Oh iya benar. Kapten Fuzi rupanya mengenaliku dengan baik ya. Ya iyalah, aku ingat di mana bawahanmu itu. Kenapa dia tidak berada di sini? Oh, dia telah mengunjungi kota Xiang. Kota Xiang sangat bagus. Dia akan pulang kok nanti. Tapi kamu sudah di sini selama berhari-hari loh. Kamu diam di dalam rumah. Fuzi mengecek ke bawah mejanya. Ya, aku masih ingin tinggal di sini karena ada begitu banyak hal baru di kota Xiang, kata Black Iris tersebut. Terima kasih ya Kapten Fuzi atas pemeriksaannya. Ya sudah, ruangan kamu rapi. Aku pergi dulu. Setelah Fuzi pergi, ia lega. Petugas patroli di kota Xiang ini terlalu rajin mengecek setiap rumah-rumah. Tetapi sepertinya kota Xiang tidak mengetahui tindakan kita ya. Bagaimana situasinya? Ya, dia membeli makanan dan tampaknya dia akan pergi. Rencana pemimpin ini pasti berhasil. Ketika dia pergi kita akan sergap. Ya. Lalu di dalam kastil, yang mulia, pedagang kain itu memiliki tanda-tanda mencurigakan, kata Fuzi. Sudah 8 hari sejak dia datang ke kota Xiang. Awalnya perjalanan dia ke pasar besar. Dia menghabiskan sisa hari menonton film, berkeliaran, dan makan. Dan bukan hanya itu, satu anak buah dari mereka sering menghilang-hilang entah kemana. Ya, teman satunya mungkin sedang memprovokasi hubungan antara budak dan warga sipil di kota Xiang, menyebarkan desas-desus yang tidak kondusif bagi keharmonisan hubungan warga dan budak ya. Curiganya dia adalah salah satu anak buah dari Black Iris. Ya, apa tujuan mereka ya? Apakah mereka balas dendam gara-gara elf? Tidak, kata Liu Feng. Tujuan mereka adalah budak ras hewan di kota Xiang. Kota Xiang saat ini terdiri dari bangsawan, pengusaha, warga sipil, dan orang-orang yang bebas dari perbudakan. Jumlah warga sipil dan budak adalah yang tertinggi. Jika ada konflik di kedua sisi, keamanan kota Xiang rusak. Kota Xiang akan kacau dan mereka akan gampangnya mengambil kota Xiang ini.
Tetapi rumor ini akan menambahkan benih-benih kegelisahan di hati mereka. Kita harus mencari, misalnya cari budak yang diketahui semua orang di kota Xiang. Lalu kita lindungi dia. Mereka semua pun teringat. Loh, DC kemana? Oh iya, tidak heran. 2 hari ini DC sedang dalam suasana hati yang buruk, kata Mina. Mina, kamu pergi cari DC. Tuhan, DC sudah mengamasi barang-barangnya. Sepertinya dia sudah pergi. Kepergian DC akan membuat para budak kota Xiang lebih terganggu. Aku akan mengejarnya, Tuan. Tunggu sebentar, Mina. Hah? Kenapa? Kenapa kita tidak mengejarnya? Jangan mengejarnya. Lalu terlihatlah DC di luar kastil. Tuan, semuanya selamat tinggal ya, pikir DC. Terima kasih atas perhatian kalian selama ini. Aku merindukan kalian. Namun di depan sana terdapat anggota Black Iris. Siapa kalian? Kamu tidak perlu tahu kami siapa. Kamu harus mati. Hehehe, dia beneran sendirian. Pergilah ke neraka. Sambil menyerang DC di sana. Sial. Tapi dari belakang terdengar jeritan. Oh. Siapa bilang dia hanya satu orang? Dia tidak akan pernah sendirian. Itu ternyata adalah Avery. Atas perintah Yang Mulia Lu Feng, aku akan mengeksekusi kalian di sini. Avery, kamu kenapa di sini? Yang Mulia sudah tahu kamu pergi dari kastil. Apakah Yang Mulia sudah mengetahuinya? Dia memintaku untuk memberitahumu bahwa kejadian itu semua disebabkan oleh Black Iris. Black Iris lah yang ingin menargetkan kota Xiang untuk memecah belah, memprovokasi budak dan juga warga sipil. Apa? Memprovokasiku? Kok aku bisa sebegitu bodohnya ya? Aku minta maaf. Aku tidak berharap bahwa aku benar-benar telah menyakiti hati Yang Mulia. Sudahlah, meminta maafnya nanti saja setelah kita kembali ke kastil dan kita membunuh para bajingan ini. Bunuh mereka semua. Serang! Serang! Tidak lama dari sana, ini sudah berakhir. Bahkan jika kamu membunuhku, itu tidak akan membantumu. Kami masih memiliki beberapa orang di kota. Cepat atau lambat kota Xiang akan jatuh ke tangan Black Iris. Hal semacam ini, apa kamu pikir Yang Mulia tidak mengetahuinya? Lalu di sana terlihat Chi, yang dimana anak buah Black Iris. Di sana ia mundar-mandir ketakutan. Loh, ini udah jam 2 tersisa sebelum subuh ini. Mungkinkah rencana itu gagal? Malam ini rencana kedua harus diselesaikan sesegera mungkin. Biarkan berita dari rencana kedua ini menyebar ke mereka. Lalu di sana terlihat burung-burung itu membawa surat dan diambil oleh seseorang. Perintah dari bos, mulai rencana kedua. Baik. Belum juga melancarkan rencana kedua, Fuzi pun datang. Kami dari divisi keamanan. Kalian diduga sebagai pelaku penyebar rumor. Kalian ditahan. Tiba-tiba mereka menyerang. Serang mereka. Namun panah pun diterjunkan ke paha orang tersebut. Jangan bergerak kalian. Jangan berani-berani bergerak. Terlihat ternyata sekarang anggota tim keamanan kota Xiang sudah dibantu oleh para ras elf yang memanah sebagai coveran dari atas. Sana anak buah dari Black Iris, si Chi, mendengar sesuatu. Apa yang terjadi? Seperti ada kerusuhan. Dari jendela Mina datang dan menendang muka dari Chi. Divisi keamanan sedang menjalankan misi. Divisi kami mencurigai bahwa kamu terlibat dalam perdagangan manusia. Silakan menyerahlah tanpa perlawanan, kata Mina. Tidak, aku hanya seorang penjual kain. Mari kita bicarakan hal ini di kantor keamanan divisi. Tolong, perampokan, pembunuhan. Ketika ia keluar dari kamarnya, dia dipentung oleh tim keamanan yang lainnya. Di sana sudah berjaga tim keamanan yang lainnya. Bawa dia. Iya.
ketika Mina melaporkan kejadian itu kepada Liu Feng. Tadi malam divisi keamanan, divisi patroli, dan pasukan penembak jitu berhasil menangkap sebanyak 92 anggota Black Iris. Urusan merencana dari Black Iris sedang diinterogasi di divisi keamanan. Lalu Avery pun datang bersama DC. Kami kembali, kata Avery. Kami kembali dengan keadaan baik-baik saja kok. Terima kasih ya Avery. Jika bukan karena DC yang telah menyeret Black Iris keluar kota dan memberi waktu, mungkin aku tidak bisa mengalahkan Black Iris kali ini. Tidak, aku tidak melakukan apapun. Dan menangis. Aku tadinya ingin melarikan diri Yang Mulia, karena aku takut Yang Mulia akan memandang rendah status budakku. Bahkan lebih takut kalau Yang Mulia akan digosipkan karena Yang Mulia telah melindungi orang sepertiku. Jangan takut DC, tidak ada yang meremehkanmu, apalagi tentang gosip. Kamu adalah kapten tim patroli kota Xiang. Semua orang sangat menyukaimu. Lalu DC pun menangis keras. Tapi bagaimanapun aku seorang budak. Masih ada tanda budak di lenganku. Bodoh. Kamu adalah kamu. Budak hanyalah sebuah label. Apa yang harus kamu takutkan? Jika kamu tidak menyukai tanda ini, aku akan menghapusnya. Bisa aku menghapusnya. Bisakah tanda itu dihapus? Ya serahkan saja padaku. Walaupun dunia tidak menginginkanmu DC, akulah yang tetap menginginkan kamu di sini DC. DC seketika mencium Liu Feng. Tuan, terima kasih. Dilihat oleh Avery dan juga Mina di sana. Kita diperlihatkan di penjara kota Xiang. Di sana diinterogasilah Qi. Apakah kamu organisasi Black Iris? Siapa yang merencanakan hal ini? Yang Mulia, aku telah mengatakan berkali-kali, aku hanya pengusaha biasa. Kamu mengatakan bahwa kamu adalah warga sipil yang tidak bersalah. Tapi ketika Mina masuk, kenapa kamu kabur? Selain itu, kamu menginap di rumah berhari-hari. Katanya kamu pengusaha, tapi tidak keluar rumah. Ini aku takut. Aku melarikan diri karena ia masuk ke dalam rumahku. Dan aku menyuruh seseorang kok untuk berbisnis. Aku bosnya. Berhentilah berbicara omong kosong. Gerak-gerikmu telah diperhatikan oleh departemen sewaktu kamu kesini. Sekarang kamu sudah tahu segalanya. Mengapa repot-repot masih membicarakan hal ini? Kata Black Iris tersebut. Bahkan jika aku dihukum mati, aku tidak akan mengungkapkan informasi tentang Black Iris. Bajingan! Dipukullah oleh skuad serigala di sana sampai berdarah. Jangan biarkan dia mati dulu ya. Meskipun orang-orang seperti dia tidak menyesali perbuatannya, tetapi mereka masih memiliki nilai berguna. Jalan utama kota Xiang. Terlihat di sana tiang gantungan. Bukankah itu Tuan Qi? Kata orang-orang di sana yang melihat. Bagaimana dia bisa berada di sini? Benar, apa yang telah dia lakukan? Liu Feng memberi sambutan. Semuanya, aku Liu Feng, pemilik kota Xiang. Beberapa dari kalian sudah tahu, dan beberapa kalian tidak mengetahui aku. Ya, sekarang kalian tahu, aku Liu Feng, pemilik kota Xiang. Kota Xiang memiliki kemakmuran dan hidup damai. Sudah tidak ada orang lagi yang kelaparan dan tidur di jalan. Hidup yang mulia! Hidup yang mulia Liu Feng! Tapi kita semua sedang menjalani hidup dengan baik di kota Xiang. Mereka adalah pedagang manusia. Mereka telah melakukan hal yang tidak baik di kota Xiang. Penduduk kota kaget. Loh, pedagang manusia? Tuan Qi adalah seorang pedagang manusia. Sudah kuduga mereka tidak keluar rumah berhari-hari. Para pedagang ini jelas sehat secara fisik, tetapi dia melakukan hal-hal yang merusak untuk menghasilkan uang. Karena kebiadaban dan perbuatan perdagangan manusia atau perdagangan ras hewan, sudah berapa banyak istri, anak yang mereka culik dan dibunuh. Dan itu membuat keluarganya hancur. Teman seperjuangan kalian, teman lamamu, orang yang kalian cintai, orang tua yang kalian sayangi, semuanya menjadi budak. Menjadi seorang budak, menjadi seperti barang yang diperdagangkan. Lalu mereka semua marah. Para pedagang budak sialan, cepat hukum mati mereka. Kami di kota Xiang memiliki banyak orang bebas dan sedang memulihkan perbudakan menjadi warga sipil. Buat kalian yang sebelumnya status menjadi seorang budak, lihatlah kemari. Kalian semua akan bebas, tidak perlu malu lagi. Kalian semua adalah warga sipil kota Xiang. Tidak ada perbudakan lagi. Yang dulunya sebagai budak dan memiliki tato budak di lengan kalian, aku akan membantu menghapus tato itu.
Ah, Yang Mulia, apakah benar bisa menghilangkan bekas tato budak itu? Ya, tentu saja. Selama kalian sudah menjadi orang bebas, kalian dapat mengambil kartu identitas kalian dan pergi ke toko tato di sebelah departemen keamanan untuk menutupi bekas tato budak kalian. Hebat! Kita benar-benar akan bebas, kata warga sipil di sana. DC pun terharu mendengarnya. Terima kasih Yang Mulia, ini adalah berita yang bagus. Sekarang aku mendeklarasikan hukuman mati bagi para pedagang budak dan sekaligus telah memprovokasi kota Xiang kita. Hukuman mati sekarang. Lalu terlihat di toko tato kota Xiang. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menggambar terlebih dahulu seperti ini. Dan setelah itu menggambar pola di tempat tato yang akan digambar. Kemudian menusukkan jarum ke kulit. Dan di sana Liu Feng yang mengajari semuanya cara mentato. Mungkin ini akan sedikit menyakitkan, tolong tahan ya DC. Iya. Pigmen yang digunakan dalam tato adalah menusuk lapisan epidermis dengan jarum dan kemudian memasukkan lapisan ke kulit. Di sana ada seseorang yang mencatatnya di belakang. Dan seseorang itu ternyata tukang tato masa depan, Tuan Li King. Dia mencatat segala sesuatu yang diomongkan oleh Liu Feng sebagai bekal di masa depan ia menjadi tukang tato. Baiklah, kamu sudah selesai DC. Kamu menyukainya gak? Sangat cantik. Tanda budak benar-benar telah hilang. Mereka semua pun ingin. Aku juga ingin ditato. Giliranku, aku juga ingin pola anjing. Aku juga ingin tato. Iya, jangan berebut ya. Kalian semua akan mendapatkan tato yang kalian inginkan kok, kata Li King di sana sebagai tukang tato yang baru. Di dalam sebuah goa terlihat Xiaomo. Lalu terlihat juga di depannya Giant Blacksword. Dia berkata, "Diam di tempat." Tuan Blacksword, aku ada pertemuan dengan bos. Ya sudah, masuklah. Kamar bos organisasi Black Iris. Bos, Tuan Chi yang bertanggung jawab atas perencanaan penaklukan kota Xiang telah gagal. Bos, jangan khawatir ya. Itu hanya hal ceroboh terakhir kali. Di sana bos Black Iris bernama Yifei berkata, saat ini situasi di kota Xiang sedang bergejolak. Dan yakinlah bahwa Liu Feng tidak akan repot-repot mencari kita kok. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman sudah nonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.